Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan dengan saya Adelina Febriani dengan NPM 2312011142. Saya Nicholas Gilang Kusuma dengan NPM 2352011067. Saya Novia Herinisa, NPM 2112011551. Saya Helbert Pube dengan NPM 23121201112555. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian dengan tema pemicu utama kerusuhan, analisis kronologis pemicu utama kerusuhan pada masa demo tahun 2025. Pada video presentasi hari ini, kami mengacu pada buku besar Prof. Abdul Qadir Muhammad SH yang dimana kami akan menjelaskan terkait dengan rumusan masalah, metode penelitian, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Yuk kita simak videonya. Saya akan menjelaskan terkait dengan konsep penelitian menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad. Penelitian hukum harus dimulai dengan konsep-konsep hukum yang jelas. Dalam judul ini terdapat 4 konsep utama yang perlu dijelaskan. Yang pertama, yaitu konsep kerusuhan massa sebagai tindak pidana kolektif yang diatur dalam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan kekerasan bersama-sama di muka umum. Selanjutnya yang kedua, konsep memantik atau pemicu kerusuhan yang dalam hukum pidana terkait dengan penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP dan teori penyertaan dalam pasal 55 sampai 56 KUHP. Dan yang ketiga adalah konsep analisis kronologis yang berarti penelitian akan menelusuri urutan peristiwa secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu dari kerusuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah konsep demonstrasi sebagai hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun pelaksanaannya juga harus tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan. Nah, keempat konsep ini menjadi landasan teoritis penelitian. Selanjutnya saya akan serahkan untuk penjelasan rumusan masalah. Baik, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan terkait strategi penelitian. Penelitian kami menggunakan strategi yuridis yaitu secara normatif dan empiris. Dari sisi normatif, kami mengkaji KUHP khususnya pasal 160 dan 170 yang membahas terkait undang-undang kemerdekaan yang menyampaikan pendapat, peraturan terkait keamanan dan ketertiban umum. Selain itu juga membahas sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum pidana. Dari sisi empiris, kami melakukan penelitian studi kasus yaitu demo nasional tahun 2025 dengan menganalisis kronologis peristiwa, laporan kepolisian, berita acara pemeriksaan, rekaman, video, dan dokumentasi yang terverifikasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kronologis yang memetakan urutan peristiwa interpretasi hukum untuk menentukan unsur tindak pidana. Kombinasi ini memberikan gambaran lengkap dari aspek teoritis, praktis, dan selanjutnya tentang klasifikasi penelitian. Mungkin sekian untuk strategi penelitian. Baik, berdasarkan buku Prof. Abdul Qadir Muhammad, penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Pertama, penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan secara detail kronologi peristiwa dan menganalisis faktor-faktor pemicu kerusuhan dengan mengaitkan fakta empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, penelitian eksplanatori yang menjelaskan hubungan kausalitas
antara faktor pemicu dengan terjadinya kerusuhan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Yang ketiga, penelitian preskriptif yang memberikan rekomendasi kebijakan yang mencegah kerusuhan serupa di masa depan, baik dari aspek regulasi, pengawasan, demonstrasi, maupun penegakan hukum. Lalu yang ketiga, klasifikasi ini menunjukkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga menjelaskan dan memberikan solusi konkret. Lalu yang terakhir, penjelasan, fokus penelitian, dan penutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fokus penelitian dan juga penutup. Terima kasih. Penelitian ini memiliki 5 fokus yang jelas. Yang pertama, fokus substansi hukum pada hukum pidana materi terkait kerusuhan dan juga penghasutan, serta hukum pidana formil terkait pembuktiannya. Kemudian yang kedua, fokus temporal spesifik pada peristiwa demo nasional tahun 2025. Kemudian yang ketiga, fokus pada subjek hukum, yaitu pemantik kerusuhan, dan juga massa demonstran dan aparat penegak hukum. Yang keempat, fokus metode yaitu analisis kronologis untuk menelusuri tahapan eskalasi dari damai menjadi rusuh. Dan yang terakhir, fokus output berupa identifikasi pemicu utama dan rekomendasi pencegahan berbasis hukum. Nah, penelitian ini memberikan manfaat teoritis untuk pengembangan kajian tentang tindak pidana kerusuhan massa dan manfaat praktis untuk membantu aparat dalam mengidentifikasi dan mencegah kerusuhan, serta memberikan dasar kebijakan bagi pembuat undang-undang. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami tentang strategi penelitian hukum dengan judul Pemantik Kerusuhan, yaitu analisis kronologis pemicu utama kericuhan massa dalam demo nasional 2025 berdasarkan kerangka Prof. Abdul Qadir. Kami siap menerima pertanyaan maupun kritik dan juga saran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah, kita lagi tag video. Ini behind the scene, nanti tolong dimasukin ya, Pak Helbet. Ini sebelum kita. Ih, ternyata jilbab gue nih kayak angka kayak 8:30 gitu loh. Yang menyampaikan pendapat peraturan terkait keamanan dan ketertiban umum. Udah belum? Tangannya nggak kelihatan, Babi. Ih.